Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan tatasan rahmat Allah serta kasih sayangnya, serta karena madat pertolongan dari guru kita Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, kita semua di pagi hari ini masih dalam koridor majelis yang sangat mulia, yaitu majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lan berusaha untuk bersama menumbuh rasa cinta kita kepada aulia illah wal ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahi sholihin, dengan harapan kita semua berkumpul dalam majelis ini, majelis manaqib li sultanil aulia Sayyidina Syabdil Qadir Al-Jilani, majelis qiraati maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar cinta kepada para aulia illah. Harapan kita mudah-mudahan kelak di surga Allah kita dikumpulkan dengan para aulia, dengan para anbiya wal mursalin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun hiladun sidatun la ya'suna ma amarahum wa ya'muruna ma ta'marun. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Anfusakum wa ahlikum, ahli. Di sini kami akan berusaha matur kepada jenengan semua dengan kalimat ahlun. Menurut pendapat Al-Imam Fasani Ismail Haqqi Al-Burusawi dalam kitab Ruhul Bayan, bahwa yang dinamakan ahlun itu ada dua. Yang dimaksud ahlun adalah satu, ahlun karena senasab, yaitu kita dengan bapak dan ibu, dan dengan saudara-saudara yang berangkatnya memang dengan adanya ahlun yang sifatnya senasab. Ini adalah berangkat dari adanya tali sebuah akad nikah, sehingga menurunkan kita secara biologis. Yang nomor dua yaitu keluarga yang namanya ahlun, yaitu keluarga silsilah, keluarga yang hakiki karena ada hubungan antara murid dan guru. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwa besok pada waktu kita bertemu dengan Allah, justru yang akan menyelamatkan kita ini bukan dari keluarga ahlun senasab, tapi yang akan menolong kita nanti di akhirat adalah ahlun silsilah, guru hakikat. Maka betapa pentingnya kita semua untuk mengikuti ajaran-ajarannya para ulama salafun saleh, para aulia illah wal ulama billah, dengan tujuan hanya satu, yaitu kita ingin diselamatkan besok di hari mahsyar. Kok seperti itu?
Karena Allah Subhanahu wa taala niku sampun memberikan dawuhnya kepada kita dengan kalimat faida ja'atis sokho. Nanti pada waktu itu malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya yang kedua kali. Dan kondisi orang pada waktu itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idi sa'nu yughni. Pada waktu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, kondisi kita akan menjauh, dijauhi oleh saudara-saudara kita sendiri. Wa ummihi wa abi, ibu bapak kita yang senasab, yang melahirkan kita itu pun akan lari, akan menjauh. Wa sahibati wa bani, ada seorang ibu-ibu dengan anaknya, ibu itu akan melarikan diri. Karena apa? Karena di waktu itu semuanya suhul bin nafsihi, rata-rata orang itu akan sibuk dengan dirinya sendiri. Wa kullu imri'in yaumaidzi sa'nu yughni. Terus di mana posisi orang tua kita? Sanggupkah orang tua kita menyelamatkan kita? Sehingga Sayyiduna Syekh Ismail Haqqi Al-Burusawi memberikan pencerahan kepada kita betapa pentingnya dengan adanya guru rohani, guru silsilah, guru rohaniyah yang membimbing kita. Sehingga beliau Syekh Ismail Haqqi itu mendawuhkan al-ahlu fil haqiqati huwallazi bainahu wa bainar rajuli ta'alluqi rohani wattisalu biiskin. Yang dimaksud dengan keluarga secara hakiki itu adalah adanya ketergantungan rohani dengan ketersambungan secara mendalam, kerinduan antara seorang murid dengan priyogung atau wali sebagai gurunya. Maka di sini Pak Bu, visi dan misi Al-Khidmah yang didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Al-Khidmah tidak hanya sekedar organisasi dhahiriyah, tapi Al-Khidmah ini adalah organisasi yang dihubungkan dengan ittisalur ruh, nyambungnya ruh kita dengan para aulia illah, dengan harapan kita nanti mudah-mudahan kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khidmah itu memang organisasi kekinian Pak, organisasi yang luar biasa, karena bagaimanapun Al-Khidmah ini secara formalitas itu sejak tahun 2006 itu sudah terdaftar di naskah negara, sudah terdaftar di Menkumham. Tapi apa yang dilaksanakan oleh Al-Khidmah itu adalah hanya sekedar kumpulan-kumpulan mengatasi atau menata tata cara kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Organisasinya resmi oleh negara dan masuk izin negara, tapi yang diurusi hanya istighosah, manakib, maulidur rasul, kirim doa ahli kubur. Tidak ada tendensi-tendensi lain. Organisasi seperti ini Pak Bu, mohon maaf, untuk hari ini insya Allah di dunia belum ada duanya. Baru Al-Khidmah yang ngurusi tentang masalah ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ini ditakdir sama Allah,
dikumpulkan dengan kumpulan-kumpulannya orang yang soleh, bukan orang-orang yang di depan ini, Pak, yang dimaksud soleh. Yang dimaksud soleh niki yaitu ini kumpulannya para aulia ilah. Yang dibaca adalah sejarahnya Sultan Aulia Sayyidina Syabdul Qadir Al-Jilani. Yang dibacakan adalah sirah dan perjalanan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi banget kalau kita hidup di alam dunia hanya sekedar untuk mencari kebutuhan-kebutuhan dunia. Sehingga Syekh Mutawali As-Sa'rawi dalam tafsir Sa'rawinya, ini ulama yang hidup di akhir abad 20. Beliau memang ulama ahli Quran. Syekh Ismail Haqi Al-Burusawi juga ulama Al-Quran, ahli fikih. Tapi meskipun beliaunya ahli fikih, ahli ilmu zahir, tapi beliau tetap memasukkan betapa pentingnya perjalanan batiniah yang dibimbing oleh guru rohaniyah. Karena ruh kita ini tidak akan mati. Ju'ilalakumul abadu illal intikol. Kita ini akan hidup abadi selamanya. Loh, kemarin kok ada yang mati, itu adalah illal intikol, hanya perpindahan alam saja. Karena apa yang kita jalani itu mulai dari zaman azali, terus kemudian di Lauhul Mahfuz, lalu diturunkan lagi di kandungan ibu kita. Lalu sekarang kita ada di dunia ini, masih dua alam yang harus kita jalani, yaitu alam barzah, alam ruh, dan alam maksar, alam kiamat. Kita masih dua alam yang akan kita tempuh. Lalu kemudian pada waktu kita di alam ruh itu, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan, hanya satu, yaitu doanya para keluarga, anak-anak kita yang masih hidup. Para jamaah hadirin yang kami muliakan, Syekh Al-Mutawali As-Sa'rawi di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, di tafsir Sa'rawinya yang menafsirkan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Di situ Imam Sa'rawi dawuh, yang dimaksud rezeki itu ada 4 derajat. Pertama, al-mal huwa adnad darajah. Harta benda yang kita cari mulai pagi sampai sore, bahkan kita tidak tahu waktu, malam pun kita tetap kerja. Itu adalah rizki Allah yang derajatnya paling rendah. Derajatnya paling rendah. Apa kita nggak boleh mencari dunia? Perlu. Kita harus kaya. Karena bagaimanapun kesuksesan kita di dunia dan akhirat adalah harta benda. Kita bisa menyolakan anak, bisa mengkuliahkan anak, bisa memondokkan anak adalah karena harta benda. Kita bisa umroh, bisa haji. Kemarin kita bisa kurban dengan beberapa sapi dan kambing, itu juga harta benda. Kita tetap perlu untuk mencari harta benda, tapi jangan sekali-kali, alangkah hinanya kalau kita hanya sekedar mencari dunia ataupun harta benda, tapi kita mengabaikan akhirat kita, mengabaikan majelis-majelis zikir seperti ini. Karena majelis ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam sana dengan didawukan kepada semua malaikat yang ada di langit. Allah membanggakan kita, penting banget. Tapi ingat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh nggih bahwa yang namanya dunia, sing jenenge donya nggih, niku semua malunun.
mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa bidzikrillah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini, harta benda ini dilaknat oleh Allah, kecuali apapun yang ada di dalamnya itu akan dilaknat oleh Allah, kecuali illa dzikrullah, kecuali dunia itu memang diperuntukkan untuk berangkat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya oke, kita harus beli Avanza, beli Alphard, beli mobil yang mewah, tapi semua mobil yang kita miliki tidak hanya sekedar kita parkirkan untuk kepentingan dunia saja, tapi kita manfaatkan untuk berangkat menuju ibadah kepada Allah, untuk kumpul manakipan. Kalau ada majelis-majelis sak krungune, ngerti sak krungune? Gak ngerti? Ngertos? Nggih, apa yang didengar dari kepanitiaan, dari hall di mana ada majelis zikir, mobilnya dimanfaatkan untuk berangkat kumpul, itu nanti mobilnya tidak lagi dilaknat oleh Allah, karena itu untuk kepentingan menuju akhirat. Al-malu huwa adnad daraja. Nomor 2, wal afiyatu a'lad daraja. Sehat itu tinggi-tingginya derajat. Rizkinya Allah yang diberikan kita derajatnya yang sangat tinggi. Makanya kita alangkah hinanya para jamaah kalau kita sakit lalu kita kemudian mengeluarkan dana besar untuk mensehatkan diri kita, tapi pada waktu kita sehat tidak dimanfaatkan kepentingan akhiratnya. Ada majelis-majelis zikir gak peduli, dijak kumpul-kumpul zikir gak masuk nang akale, sehingga dia menyehatkan diri yang uangnya dikeluarkan begitu banyak demi untuk kesehatan, tapi kesehatan pas waktu sehatnya malah tidak untuk kepentingan akhirat. Mari tetap kita sehatkan, tapi kalau menyehatkan jangan cukup menyehatkan badannya, kita menyehatkan batin kita, ruhania kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, lalu kemudian yang nomor 3, wal islahul banat wal islahul abna afdhalul anwa. Punya anak yang soleh, solihah, punya anak yang mau mendoakan, punya anak yang patuh kepada kedua orang tua adalah afdhalul anwa, mulia-mulianya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa seperti itu? Para hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab I'anatut Thalibin yang dikarang oleh Syekhunal Imam Abu Bakar bin Muhammad Utsman bin Muhammad Sato Ad-Dimyati As-Safi'iyah, yang terkenal dengan julukan Abu Bakar Sato, beliau sempat dawuh dengan dawuh, inna arwahal mu'min ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya bihidai buyutiha. Sesungguhnya arwahnya, ruhnya para mukmin loh Pak, bukan Islam. Mengapa bukan Islam? Mukmin itu kedudukannya setelah Islam. Makanya kalau dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan
aturan-aturan yang resmi yang sangat penting untuk dilakukan itu semuanya menggunakan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya tidak semua orang itu bisa melaksanakan puasa kecuali orang yang iman. Tapi meskipun kita sudah iman, pada waktu kita wafat, apa yang disampaikan oleh Sayyidunal Imam Abu Bakar Sato, piyambakipun dawuh inna arwahal mukmin ta'ti fi kulli layatin ila samai dunya wa taqifu bi khidai buyutiha. Ruhnya para orang mukmin, Pak, itu kalau malam ikut turun dan pulang ke rumah kita, terus berdiri di sebelah pintu rumah. Itu setiap malam wa yunadi kulla wahidin minha bi sauti khazinin alfa marrah. Iku manggil-manggil kita dengan apa ya? Dengan suara yang melas gitu. Manggilnya kita itu sampai 1000 kali, Pak. Ya waladi, ya akorobi, ya ahli, itu setiap malam manggil-manggil kita. Ini nanti betapa pentingnya majelis al-khidmah, karena majelis al-khidmah ini adalah majelis kirim doa untuk kedua orang tua. Tidak ada, Pak, Bu, hari ini yang orangnya nggak punya orang tua yang sudah wafat bangga sekali hari ini, kecuali orang-orang yang punya keluarga hari ini kumpul di masjid ini, dan bahkan dibangga-banggakan di alam sana. Ini loh anak saya sekarang kumpul di majelis di Masjid Baitul Makmur, ini loh kirimannya. Itu disebarkan sama orang tua kita, nenek-nenek kita itu menyebarkan di sana, dibanggakan betul kita di alam sana. Kalau nggak percaya, sampean matian dulu ya. Nanti sampean rasakan apa yang terjadi, betapa manfaatnya majelis ini. Kalau nggak percaya. Lalu kemudian yang paling menyakitkan kita, Pak, Bu, yang menyakitkan kita, hati kita menyayat betul, sehingga orang tua kita itu mengatakan ya man sakanu buyutana, he anak-anakku, keluargaku sing ngenggoni omaku, yang menempati rumah saya, wala bisu siabana, yang memakai pakaian-pakaian saya, bahkan wa'aktasamu amwalana, yang membagi harta benda saya. Hal minkum min ahadin yadkuruna wa yatafakkaruna, apa kamu tidak memikir, apa kamu tidak ingat kepada saya? Saya ini fi ghurbatina wa nahnu fi sijnin tawilin. Aku ini sekarang di penjara yang sangat panjang. Aku ini dalam perjalanan yang sangat jauh. Wa khisni sadidin, dan saya dijaga oleh malaikat yang sangat ketat. Sehingga orang-orang itu sama-sama bilang farhamuna yarhamukum, belasi saya, kamu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi aku. Sehingga orang tua kita, nenek-nenek kita, keluarga-keluarga kita yang sudah wafat itu sampai bilang wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mislana. Kamu jangan pelit untuk mendoakan saya sebelum kamu menjadi seperti saya. Artinya sebelum kamu mati. Ini, Pak, orang tua kita, Pak, orang tua kita, nenek-nenek kita, nenek moyang kita semuanya berharap banget dengan doa-doa kita. Jadi al-khidmah ini di samping untuk
silaturruhiyah, untuk nyambungkan ruh kita dengan para aulia illah, dengan para ulama billah, yang dengan silaturruhiyah ini kita akan selamat di sana. Juga visi dan misinya adalah bagaimana kita ini menjadi anak yang soleh solihah, yang selalu bisa mendoakan kedua orang tua. Saya yakin dan tidak menyepelekan kalau jenengan disuruh sendirian di rumah, apalagi membaca manaqib sejak awal jam 7 pagi tadi, istighosa dibaca sendiri, manaqib dibaca sendiri, terus lalu zikir-zikir sendiri, marhabanan berdiri sendiri, terus semuanya hanya sendiri. Aku yakin kok, aku yakin gak dolung, aku yakin gak dolung. Sampai istighosa sik mari baru selesai langsung tasbih lepas, matanya sudah. Tapi alhamdulillah wasyukurulillah, dengan welasnya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, beliau membuat jamaah al-khidmah ini dipersiapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ada hubungan dengan nenek-neneknya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru rohani, mohon maaf, guru rohani, guru tarbiyah, guru toreko, itu yang akan membawa kita, Pak, untuk keselamatan kita, bukan orang tua kita, bukan. Quran di surat Abasa wa Tawalla itu tadi yang menyerukan bahwa yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Itu jelas Allah mendawuhkan kepada kita, kamu akan lari pada waktu ketemu anakmu, ayahmu bahkan lari pada waktu kau temui, suamimu akan melarikan diri pada waktu jenengan temui, semuanya melarikan diri. Lalu alhamdulillah dalam ayat lain, dalam surat lain, dalam ayat lain, pada waktu kita ini sengsara di alam mahsyar, dikumpulkan yang begitu banyak manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan dawuh kepada malaikat, ud'u li abaihim huwa aqsatu indallah. Coba itu panggilkan ayahnya, itu anaknya siapa? Apa gak seberangan dengan ayat tadi? Wong jelas ayat tadi yang tadi itu keluarga kita akan melarikan diri, tapi Allah ud'u li abaihim. Ini menurut tafsir Ismail Haqqi, yang dimaksud ud'u li abaihim adalah guru-guru rohaniyah, guru-guru tarbiyah, guru-guru toreko yang muktabaroh, yang memang ada silsilah hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa jenengan itu tidak sekedar untuk kumpul di al-khidmah, Pak, Bu. Ini ada peningkatan-peningkatan. Setelah al-khidmah ini ada jamaah toreko. Jamaah toreko di sini ada lelakon yang memang dijalankan setiap 1 minggu sekali. Insya Allah, alhamdulillah, biidznillah, barokahnya Romo Yai Asrori radhiyallahu an, Batam ini sudah diberi sama Yai Asrori yang dinamakan kelompok utawa atau majelis jamaah khususiyah. Insya Allah kalau nggak salah ini dijalankan setiap malam Rebu di Masjid Rahmatullah GMB Sengkuang. Ya, di Sengkuang. Sampean tahu Sengkuang, Bapak? Tahu ya? Masa enggak tahu Sengkuang? Duh, di Sengkuang ini, Pak,
setiap malam Rabu ini ada khusus kumpulan-kumpulan yang memang itu kumpulan untuk menyatukan diri dengan Allahnya, menyatukan diri dengan gurunya. Insya Allah Ba'dal Isya kalau nggak salah ya, Ba'dal Isya. Di sini ini tujuannya hanya untuk mencari keselamatan. Karena bagaimanapun kasih sayangnya orang tua kepada kita, kasih sayangnya seorang ibu kepada kita itu terbatas ada di dunia. Tapi nanti kalau kita sudah dibangkitkan dari alam barzah menuju ke mahsyar, tidak ada lain yang memberikan syafaat kepada kita, yaitu hanya para guru-guru dan para auliaillah dan para anbiya wal mursalin, khususnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kok ngotot gini ya, biasanya nggak pernah ngene-ngene, nggak pernah Pak Bu. Saya itu biasa gitu aja. Kok koyok model kampanye ini? Oh, napa? Saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara bahwa apa yang kita jalankan ini, insya Allah ini majelis luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada orang loh dibilangi sama Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu jalan-jalan kok di situ ada taman surga, ikutlah. Enggak usah nunggu undangan. Enggak usah nunggu undangan. Dengar di situ, dengar dan tahu di situ ada taman surga, langsung nimbrung, ikut saja. Sehingga para sahabat pada tanya, "Loh, di surga itu ada taman surga, di dunia itu ada taman surga?" Ada. Di dunia ada taman surga hanya dua Pak. Satu, yaitu ma baina baiti wa mimbari raudhatun miryadil jannah. Itu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga, yang ada hanya di Madinah. Sampeyan sekarang kalau ke Madinah itu tidak cukup 20 juta Pak, Bu. Berapa? Berapa? 35. Iya. 35 juta baru sampai bisa duduk di taman surga yang di Madinah. Tapi dari satu sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang taman surga itu? Jawuh Kanjeng Nabi, haflatu dzikir. Pokoknya nok kono di situ ada kumpul-kumpul dzikir, itu juga taman surga. Sampai ke sini tadi bayar berapa? Gratis. Bayar berapa? Kalaupun kita ini tidak bisa duduk di taman surga yang ada di Madinah, inilah kejar. Cukup ini bisa untuk mewakili, karena gak duwe-duwe. Duwe gak cukup digawe budal nang Madinah. Seperti halnya kalau kula lan jenengan, kalau kita semua kok ingin haji tapi ternyata tidak punya uang karena memang tidak diberi uang banyak oleh Allah, padahal kita ingin ibadah haji. Ada solusi kok. Islam itu enak banget. Oke, kalau kamu memang tidak bisa haji, laki-laki hari Jumat saja yang semangat berangkatnya. Karena yaumul Jumat adalah yaumul haji lil fuqara wal masakin. Dina Jumat iku hajine wong melarat. Artine gini, Pak. Kalau diangen-angen dari hadis ini, justru yang sering berangkat haji itu wong melarat. Wong ben Jumat. Setiap Jumat mesti ke masjid. Kalau berangkat ke sana kan 1 tahun sekali, itu pun
lama nunggunya. Hampir kalau di Lamongan itu 35 tahun Pak baru bisa berangkat haji. Kalau di sini saya nggak tahu. Artinya begini, artinya ada solusi-solusi yang memang itu untuk menyelamatkan kita semua. Cuma ya saya ingatkan kalau Jumatan yang mendapatkan pahalanya haji itu ya berangkatnya ya mohon tidak dipepet dengan khutbah sani, khutbah kedua. Minimal berangkat ke masjid jam 7 pagi. Ya sambil nyapu. Ya sambil ngisi-ngisi jeding lah gimana. Artinya gini, maksudnya supaya kita ini bisa diselamatkan oleh Allah dengan beberapa cara. Oh kalau gitu, kalaupun kita tidak bisa sowan ke Medina, ma baiti wa mimbari radhatun miryadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Tapi Kanjeng Nabi sendiri sudah dawuh kalau ada perkumpulan zikir saja ikut di situ itu juga taman surga. Kalau kulolan jenengan, kalau kita semua di sini berdoa, insya Allah mustajab, gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau ada pengumuman lagi di sini ada acara berangkat, mumpung masih hidup. Sampai nanti kalau sudah hidup sudah nggak bisa jalan. Dan satu yang perlu diingat ya, yang perlu diingat karena bagaimanapun kita ini tetap mati Pak, tetap mati. Berani mati ya tetap mati, gak berani mati ya tetap mati. Kemarin ada dokter sebelah kampung saya juga mati Pak. Padahal beliau yo megang obat macam-macam. Saya pikir loh dokter kok yo mati yo. Artinya kematian itu sudah pasti, sudah pasti. Dan apa yang kita miliki ini semua akan ditinggalkan. Kecuali amalia yang harus kita pertahankan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir nomor 4, ridha Rabbul Alamina fahuwa tamam. Itu tadi pentingnya punya anak yang soleh. Makanya saya pesan betul kalau sudah punya anak, sudah diberi ilmu, dipondokkan, disekolahkan, jangan cukup anak sampeyan itu hanya diberi minuman atau diberi makanan atau dimasuki ilmu saja. Tuntun, kumpulkan dengan kumpulannya orang-orang yang soleh. Ini yang menjadikan berkah. Makanya santri-santri saya mohon maaf kalau sudah ada yang sudah keluar, yang sudah dari SMK, karena saya sendiri nggak punya perguruan tinggi. Setelah SMK, setelah diwisuda, kalau pamit tak bilang gini, nah monggo pulang, kalau bisa kuliah ya kuliah, kalau nggak bisa kuliah mondok, kalau sudah nggak bisa kuliah nggak bisa mondok ya bekerjalah untuk membahagiakan kedua orang tua. Tapi saya pesan satu nak, kapan-kapan bergabunglah dengan Toreko, bergabunglah dengan kumpulan-kumpulannya orang soleh. Karena saya nggak bisa nak nulung awakmu, menyelamatkan kamu besok di akhirat, tidak bisa. Meskipun aku gurumu, aku tidak akan bisa menyelamatkan kamu kecuali kamu kalau bisa bergabung dengan guru-guru Toreko, kumpul dengan kumpulnya orang-orang yang soleh, itu akan menyelamatkan kamu. Dan ilmumu nak yang kamu cari di sini 7 tahun 6 tahun itu bisa barokah manfaat kalau kamu sudah mengikuti jejaknya para ulama salafun soleh. Karena bagaimanapun yang namanya ilmu itu mentah, ngerti mentah? Itu masih butuh bumbu-bumbu, dan bumbunya itu mencari berkah. Insya Allah kalau ilmunya banyak dan ditaburi dengan beberapa keberkahan, insya Allah ilmunya menjadi manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para bapak ibu yang bisa kami sampaikan. Memang saya bawa tulisan Romo Ya Asrori radhiyallahu an, itu pesan betul. Kalau mau idho jangan lepas tulisan. Dah khawatirkan nanti akan
berbicara ngawur, apalagi khutbah. Yai Asrori itu betul melarang santri-santrinya berkhutbah di atas mimbar dengan hanya berpegang pada patokan atau teken, tidak membawa tulisan, tidak membawa khutbah. Itu betul Romo Yai Asrori mengingatkan pada murid-muridnya, sehingga bagaimanapun sampai Yai dawuh, meskipun kamu pandai, meskipun kamu pinter, jangan ditunjukkan kepinteranmu. Tetaplah bawa buku, bawa tulisan. Kalaupun itu tidak kamu baca, biar jamaah itu faham bahwa kamu itu membaca. Sampai segitunya Romo Yai Asrori mendidik kita. Ya, pesannya para anak-anak Romo Yai, kalau memberikan pidato mauidhah, jangan tidak membawa tulisan. Pegang itu menjadi patokan sampean. Demi keselamatan kita semuanya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4 tadi, ridha Rabbul Alamina fahuwa tamam. Ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Makanya ridha yang penting. Mencari ridha. Di kita di malam Rebo itu biasanya kita yang murid itu ada doa khusus untuk mencari ridha Allah, yaitu dengan doa Allahumma anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wama rifatak. Itu yang diberikan Hadratus kepada kita. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an memberikan wiritan kepada kita pada waktu kita melaksanakan sholat witir di bulan Ramadan dengan doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah apa as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min suktika. Itu doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum kita minta surga, itu minta ridhonya dulu, baru kita minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridhonya Allah, insya Allah kita akan selamat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat walafiat, cukup rezekinya, dan diberi istiqomah mengikuti jejaknya para ulama salafun saleh, selalu ikut mengikuti jamaah al-khidmah dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita semuanya diakhiri oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang pada waktu nazak yang terakhir bisa mempertahankan kalimat la ilaha illallah, siapapun orangnya pasti dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.